9:50. Maka atas keterlambatan ini kami selaku pihak mengundang menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada dua agenda pokok kita yang akan disampaikan oleh sekolah melalui komite. Kemudian yang kedua nanti adalah beberapa program sekolah nanti yang disampaikan oleh yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dengan bimbingan konseling, ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Untuk tidak memperpanjang kalam, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu bimbingan dan arahan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh bapak-bapak yang mewakili komite, ada 2 orang di depan kita, ya. Jadi mohon izin nanti setelah Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bimbingan dan arahan, mohon izin untuk meninggalkan kita, kemudian akan dilanjutkan oleh pihak komite. Masuk kita acara yang kedua, yaitu bimbingan dan arahan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Komite SMA Negeri 1 Labuhan Deli, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Bapak ini tadi, Pak Usuk, dan yang saya hormati juga orang tua, Bapak dan Ibu dari siswa-siswi kami untuk tahun ajaran 2022-2023. Saya juga Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan dan menyerahkan anaknya untuk kami didik di sekolah ini. Jadi kami juga percayalah Bapak Ibu sudah menyerahkan anak-anaknya kemari kepada kami, guru-guru, prestasi nggak apa-apa Bapak Ibu, supaya lebih cepat lagi kami tahu, karena kami kan masih memantau kan lama. Silakan Bapak Ibu datangin kami, silakan ke Bapak ini atau ke Ibu Dwi bagian kesiswaan, bilang anak saya berprestasi di ini. Jadi nanti kita bikin lagi nanti supaya dia lebih ke arah mana dia, kami buat lagi bagaimana supaya hobi dia itu pun tersalurkan di sini. Diperjelas oleh Ibu yang mewakili kesiswaan dan Ibu BK berkaitan dengan program-program sekolah. Kemudian maksud daripada yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan prestasi-prestasi peserta didik kita. Khusus kelas 10 nanti akan bisa diakomodatif melalui apakah itu wali kelas, kemudian Bapak Ibu BK, Bapak Ibu kesiswaan, tidak hanya prestasi-prestasi dalam bidang olahraga, akan tetapi prestasi akademik. Manakala mendapatkan juara olimpiade dan lain sebagainya, monggo pada saat di SLTP yang lalu, tujuannya nanti agar di sekolah ini bisa kita relevankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena tanpa seizinnya kita tidak bisa hadir di sekolah SMA Labuan nih. Kemudian kami sebagai selalu mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya nanti bersama kami. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Labuan, kemudian para wakil kepala sekolah, ibu guru, juga keluarga besar dari SMA 1 Labuan. Kemudian yang saya hormati juga teman kami Bapak Agus Salim sebagai wakil sekretaris komite, yang kebetulan beliau adalah kepala desa yang baru di Helvetia. Yang perlu saya ingin sampaikan, pertama-tama titip salam
dari Ketua Komite SMA 1 Laban ini, Bapak Ismail Effendi. Karena beliau sibuk, maka saya ditugaskan untuk menghadiri acara perpanjang tanganan dari wali murid yang mungkin akan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, jadi harapan saya kepada ibu-ibu sekalian, ya, apapun yang terjadi, mohon sama-sama kita komunikasi dengan komite. Makanya kami sepakat dengan wali-wali murid dulu, ya, membuat suatu masukan untuk memajukan sekolah ini, bagaimana supaya sekolah ini bisa maju dan siswanya bisa belajar dengan nyaman. Kenapa? Karena guru-guru yang ada di sini semua guru negeri. Itu gurunya nggak guru negeri, ada guru honor, ada juga guru semi honor tapi semi negeri, artinya guru honor yang digaji oleh provinsi, tapi banyak guru honor yang tidak digaji oleh provinsi. Makanya dengan wali-wali murid dulu kami membuat sepakatan ada yang namanya dana partisipasi, ya, untuk guru-guru honor itu yang disebut dengan dana komite, ya. Mungkin ibu-ibu nanti tanya dengan guru-guru wali-wali murid yang lama, itu memang ada dikenakan dana komite. Itu adalah kesepakatan dari kita semua untuk memajukan sekolah ini, karena ini adalah merupakan suatu keluarga dan ini sudah menjadikan rumah kita. Rumah kita itu harus bagus, harus indah. Saya ingin mensejahterakan semua masyarakat, tapi bantuan itu kadang-kadang enggak semua cukup untuk memberikan bantuan itu. Itulah kendalanya. Walaupun di sana kami sebagai kepala desa selalu dihujat, pembagiannya tidak merata kan gitu. Padahal bantuannya itu tidak cukup, kan gitu. Begitu juga di sekolah ini, ya. Guru, kepala sekolah, pimpinan sekolah ini sebenarnya ingin juga mensejahterakan, menyamankan anak didik ini supaya belajar nyaman, ya, biar enak cemana, betah di sekolah ini cemana. Ini merasakan sendiri, kurasa ibu pun juga merasakan sendiri. Warga saya, mungkin warga Pak Agus ini memohon supaya bagaimana supaya mendapat KIS gratis. Ya kan, sudah kita laksanakan, kita kirim semua berkas, tapi sampai sekarang belum juga keluar. Tapi kalau memang KIS itu yang menentukan kepala desa, ya kita aja kasih semua, kita mensejahterakan masyarakat. Tapi memang bukan wewenang kita, sebatas kita mengusulkan. Begitu juga dengan ini, sudah diusulkan, bahkan membuat dulu, bahkan membuat bangunan yang di sana itu, yang kosong sana mau dibangun. Itu juga untuk kenyamanan dari siswa. Jadi harapan saya, Bu, kenapa saya ngomong tadi, karena yang sudah datang tadi, Bu, mungkin dia anak yatim piatu apalagi, cuman kadang-kadang ada persepsi, ya, yatim ini kadang-kadang kalau mamanya meninggal itu dianggap yatim. Ini kan salah. Yang dikatakan yatim kalau menurut Islam itu adalah bapaknya yang meninggal, karena bapaknya lah yang bertanggung jawab, ya, mencari nafkah. Nah, ini kita gratiskan, ya. Cuman ada juga wali murid, ya, dia dapat KIP, kartu Indonesia Pintar, dia susah, tapi kan anaknya sudah ditanggung oleh pemerintah, bahkan yang menanggung pemerintah pusat memberikan dana KIP ini. Ini dana KIP untuk sekolah, tapi kadang-kadang mereka menuntut juga kemari supaya gratis karena saya miskin. Buktinya saya menerima KIP. KIP kan sudah dibayar oleh pemerintah. Nah, itu nggak tergolong dari apa yang kriteria yang dibilang miskin di dana komite tadi, karena mereka sudah dapat KIP. Mungkin adalah bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya yang mendapat KIP, ya saya ucapkan selamat. Tapi kadang-kadang ibu-ibu yang belum dapat, ya mohonlah sabar, ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat
memberikan. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Nggak ada untungnya mah kita menahan, apalagi kita nggak membantu masyarakat. Orang bukan uang kita kok, uang negara. Diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, yaitu berkaitan dengan tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu menyebutkan bahwa ada nomenklatur sebutan nama yang tadinya kewenangan pertanggungjawaban SLTA, tidak hanya SMA saja yang dibilang Bapak Komite tadi SMA. SLTA itu ada dua, SMA dan SMK. Yang tadinya dua ini ditanggung-jawabi oleh kabupaten kota, maka setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 itu, pertanggungjawaban kabupaten kota itu diambil alih oleh provinsi. Maka saat kita berada di kabupaten kemarin, itu tidak ada pungutan komite. Mohon maaf, anak bapak dan ibu yang di SMA ini tamat tahun 2015, 2014, 2016, tunjuk tangan. Ada yang tamat tahun itu tidak dipungut. Tolong garis bawahi, sebab itu kabupaten memberikan bantuan operasional siswa itu per siswa 100.000 sampai ke Tapsel, sampai ke Nias dan seterusnya. Pemerintahan provinsi kewalahan, sehingga dampaknya guru-guru honor yang ada di negeri ini tidak tertanggulangi. Nah, pertanyaannya adalah, sekolah negeri kok ada guru honor, tenaga honor? Bisa pertanyaan kan? Saya mohon Bapak dan Ibu cek di sekolah negeri yang ada di Sumatera Utara ini yang tidak ada tenaga honornya. Silakan cek. Loh, kok begitu? Kemampuan pemerintah untuk memenuhi tenaga yang dari negeri itu tidak maksimal. Silakan Ibu cek. Sekalipun di SMA 1 Medan, yang dekat di SMA 3, silakan. Ada rekan-rekan famili Bapak dan Ibu yang bertugas di sekolah negeri, silakan cek. Kalimatnya mengatakan membenarkan sekolah untuk meminta partisipasi masyarakat. Itu kalimatnya, ya. Itulah salah satu dasar pokok kita melakukan ini. Namun demikian, dengan beberapa pertimbangan sosial yang tadi Bapak Komite sudah sampaikan, ya, yatim, tidak mampu dalam tanda petik, bukan tidak mampu berdasarkan KIS dan KIP, atau tidak dapat bantuan BLT, itu tidak termasuk. Tolong, memang benar-benar tidak mampu, Bapak dan Ibu bisa minta surat keterangan dari kepala desa. Tolong, ya, itu tidak tertutup, ya. Kemudian yang keluarganya lebih dari 1 orang, ada keringanan 1 orang yang bayar, 1 orang tidak. Kalau 3, 2 orang lah yang bayar, nggak mungkinlah 2 nggak bayar. Kita berikan. Kemudian anak komite pastilah. Anak bapak dan ibu guru di sini juga pastilah. Anak orang dia didik, konoplah anak sendiri. Atau ketentuan-ketentuan lain, tidak diwajibkan untuk memberikan sumbangan. Dan itu sudah dilakukan dari mulai awal, ya, dari awal sudah dilakukan itu. Begitupun sekolah tidak kaku-kaku kali. Bapak Ibu boleh tanya pendahulu-pendahulunya. Terima kasih kepada Bapak. Aman kan? Begitu juga kepada Wakil Kepala Sekolah kita di SMA Negeri Labuan yang tercinta ini. Tadi begitu banyak pemaparannya. Kami dari orang tua siswa, tadi pemaparannya begitu jelas kita katakan, cuma nominalnya belum ada penjelasannya berapa nominalnya tadi Pak. Itu aja, mungkin dari BK sama guru
apa nanti bisa pemaparannya. Hanya itu aja yang kami bisa sampaikan. Nominalnya Pak. Nama saya Supriyono, orang tua dari Trian Saputra. Terima kasih kepada Bapak Wakasek dan juga Bapak dari Ketua Komite yang telah memaparkan semua yang ada di situ. Saya rasa sih program-programnya cukup bagus ya, yang kita dengarkan seperti tadi. Selain dari gini Pak, di negeri itu pasti tidak akan ada dana-dana lagi seperti swasta yang pada umumnya kan Pak. Jadi kami juga ingin tahu juga sebagai dana dari komite itu, karena ini menyangkut dana Pak. Biasa kalau orang tua menyangkut dana pasti akan rasanya sudah gimana gitu. Karena tidak semua kemampuan kita itu sama, pasti beda-beda Pak. Kenapa anak kami masuk negeri? Karena mungkin dananya akan lebih murah daripada swasta, kan gitu ya Pak ya. Jadi gitu. Selain dana tadi yang disebutkan untuk komite untuk guru honorer, selain di negeri satu ini, apakah di negeri-negeri yang lain seperti negeri 1 Medan, negeri 3 Medan, itu kan setahu saya sendiri itu biasa anak-anak pejabat. Apakah itu akan dikutip juga seperti itu kan? Sementara kan di sini tidak seperti itu. Pasti masih anak-anak yang biasalah kita orang di sini. Satu Pak, setelah itu menyangkut masalah dana berapa juga belum disebutkan. Yang kedua juga mengenai ini besaran dana tadi itu, apakah itu sangat besar seperti yang apa, ataukah selevelnya bisakah kita sesuaikan gitu untuk mengenai dananya itu gitu, sehingga nggak ketinggian ataupun nggak sangat rendah sekali. Kami mungkin tahu memang guru honorer itu sangat apa sekali untuk menyangkut masalah dana. Setelah itu Bapak juga utarakan sudah pernah diajukan ke provinsi, masalah provinsi. Apakah provinsi juga tidak melihat kita di sini kan untuk mengenai dana itu untuk guru honorer? Jadi selain tidak memberatkan para wali orang tua, juga diharapkan juga provinsi ngertilah yang di sini mengenai guru honorer itu. Mungkin itu aja Pak. Mungkin bisa ada pertimbangan dari Bapak Komite juga dari Bapak Wakasek mengenai dana itu, sehingga tidak memberatkan daripada wali juga dari juga sekolahannya gitu ya Pak ya. Untuk selanjutnya itu aja Pak pertanyaan saya, biar supaya tidak memberatkan dari kami semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Deli, terhormat kepada Bapak Komite, terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Deli, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, kita semua orang tua wali murid dari kelas 10 SMA Negeri 1 Labuan Deli. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Perkenalkan dulu, nama saya Yogi Andrian Junaidi, wali dari anak atas nama Bayu Firmansyah. Ada pertanyaan yang pertama tentang anggaran dana dari uang komite ya Pak ya. Artinya kita kan sebagai orang tua juga harus tahu berapa anggaran dana yang harus kita keluarkan, dan apakah uang anggaran itu kita keluarkan per bulan atau beberapa bulan, kan begitu. Itu juga harus kita tanyakan karena kita harus mempersiapkan. Karena memang setahu kita sekolah negeri tidak membayar. Memang peraturan daripada nomor 23 tahun 2016 itu sudah diumumkan dari kabupaten untuk berpindah kepada provinsi. Jadi sifatnya adalah kabupaten tidak menaungi daripada sekolah SLTA, maka daripada itu dari pihak provinsi untuk menangani dari sekolah SLTA. Mungkin poin yang pertama itu dari berapa bulan yang harus kita bayar, apakah nanti ada anggaran yang berapa yang harus kita bayarkan. Kemudian poin yang kedua, nah untuk prestasi tadi yang harus saya pertanyakan, apakah kita harus temuin pihak sekolah untuk memperjelas apa
prestasi yang sudah didapatkan oleh anak kita, ataukah kita membawa bukti apa yang harus sebagai autentik bahwasanya anak kita memiliki prestasi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada 2 poin yang harus saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ucapan terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajar kalau Bapak itu nanya berapa angkanya gitu. Kesepakatan dari sebelumnya Pak, itu karena melihat situasi dan kondisi itu, kalau nggak salah sekarang belum ada kenaikan ya. Itu per siswa itu 80.000 ya 1 bulan ya. Cuma peraturan dari sekolah untuk pembayarannya ya itu per 3 bulan sekali, per 3 bulan sekali, boleh juga 1 bulan. Karena nanti kalau kita bayar 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 10, satu kan ada pemaksaan. Yang kedua, ya memang diiyakan juga. Ya ada SMA 3. Nanti di UBK ini ada anak SMA 3, nanti biar dia bicara nanti, nggak usah saya. Referensi itu dulu. Kita nggak usah bicara sekolah lain jauh-jauh yang kita nggak tahu. Ya kan, yang dekat aja dulu sebagai referensi. Kemudian yang kedua, tadi juga ada dana lain. Barangkali kita komite aja Pak. Komite itu kami udah bersyukur. Kami nggak ada uang les, uang buku, nggak ada lagi. Artinya kebetulan bapak-bapak komite ini orang sini, saya juga orang sini, Ibu Dewi itu orang sini. Kami juga sedikit memahami kondisi kita di sini. Pas yang Bapak bilang deh, kalau bicara uang pastilah kita pening lah, pastilah. Oleh sebab itulah kami hindari yang namanya uang les, uang renang, uang ekstra, uang buku. Walaupun sekolah lain lakukan itu, kami nggak lakukan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Cukup sumbang komite itu udah syukur. Tapi tolonglah taatilah. Kenapa 3 bulan? Pengalaman begini Bapak Ibu. Bapak Ibu honor ini kan punya kehidupan juga di luar, punya anak, kalau dia laki-laki punya istri, ya kan. Kalau dia perempuan punya suami, walaupun dia bantu suami, paling setelah selesai musim nanti akan dipanggil satu-satu, akan diberikan 16 buku akan dia terima. Itu tidak dibayar, cuma dirawat, disampul. Cuma kalau dikoyak nanti ya, sebab itu dipakai oleh adiknya, ya gantilah. Apa boleh buatlah, orang adiknya pakai. Sama kayak kita dulu sekolah, pakai adiknya rawat. Nanti kalau udah sobek-sobek kena dipakai, nggak apa-apa. Dia pakai di kelas, dia buka-buka koyak, nggak apa-apa. Itu koyak dipakai, bukan koyak dilempar-lempar. Ya. Orang tua dari Mario Kampung Wolong. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang saya hormati Bapak Komite beserta staf, dan para guru, Bapak Guru yang terhormat, juga dengan rekan-rekan orang tua siswa yang ada di sini. Yang Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya hanya ada satu pertanyaan aja. Ini menyangkut hak dan kewajiban. Masalah kewajiban, saya sebagai orang tua akan selalu mendukung apa yang dilakukan sekolah. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, pertanyaan saya masalah keuangan. Yang saya tanyakan, apakah hak setiap siswa sama? Yang saya mau tanyakan, bila anak sekolah di sini 3 orang anak kita, sementara seperti Bapak katakan tadi bisa dibayar 2, dan Bapak katakan bila 2 anaknya sekolah bisa dibayar 1. Yang saya mau tanyakan Pak, pertanyaan Bapak tadi juga, anak saya 2 sekolah di sini Pak, apa bisa 1 yang saya bayar? Mohon maaf sebelumnya Pak, jangan ada rasa tersinggung atau apa, mohon maaf. Masalah dana memang sifatnya bisa sifatnya sangat dampaknya besar atau apa, tapi saya sebelumnya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Dari murid Ayu Tugatoro yang kami pertanyakan, tadi disinggung Bapak tentang guru honor. Berapa orang di sini guru honor, terutama harus transparan kepada masyarakat. Berapa sebetulnya? Mana tahu ada masyarakat di sini atau wali-wali
orang tua yang bisa membantu menyampaikan ke atas ya, berapa sebetulnya di sini, berapa persen guru honor yang tercatat ada di sekolah kita, itu terutama. Baru program-program yang ada di sekolah ini kami sangat mendukung. Tetapi kami dengar tadi tentang dana, ini sangat biasanya itu. Kalau tentang dana tetap ada curiga mencurigai. Selama ini berapa persen yang sudah Bapak lakukan yang dapat dana ini? Perkenalkan, nama saya Vendra, orang tua dari Najla Vina Yulija. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya bersyukur anak saya dapat diterima di sekolah ini, dan saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para guru yang menerima anak saya dan bertekad penuh untuk memajukan pendidikan sekolah bagi anak-anak kami di sini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Deli, Bapak Komite Sekolah, dan yang saya banggakan Kepala Desa saya sendiri, Bapak Muklisin. Bapak, mengingat tadi yang disampaikan pemaparannya itu saya lihat programnya sangat baik. Namun di sini saya hanya memberikan sebuah saran, masukan Pak ya. Masukan saya itu pertama mengenai wadah bagi orang-orang tua, para wali murid itu untuk mengetahui kapasitas perkembangan siswa. Itu sepertinya perlu dibuat satu grup, apakah itu grup W atau grup yang lain-lain, sehingga nantinya kita mengetahui perkembangan dari para anak-anak kita atau siswa-siswi kita yang ada di sini. Itu perlu dibuat seperti jurnal, Pak, jurnal atau bulletin, sehingga kita nanti di sini dapat berdiskusi, Pak, untuk perkembangan kemajuan dari peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Labuan Deli. Terus yang kedua mengenai hal yang sensitif tadi, yang dana apa namanya tadi Pak, komite sekolah itu kepada siapa, itu nanti mohon arahannya Pak. Demikian saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA satu keluarga ada dua itu bayar satu Pak, ya, bayar satu gratis ya. Kemudian berapa honor, berapa terkumpul, nah itu Pak, itu nanti setiap tahun itu ada laporan, ya, ada laporannya ya. Nah nanti kalau seandainya apa, memang perlu kita dari perwakilan dari orang tua, ya nanti kita minta laporannya, itu ada ya. Sebelumnya memang sudah kita lakukan ya. Kemudian tentang masalah ini wadah komunikasi ya, untuk memantau perkembangan anak, situasi anak. Ini yang saya senang ini dengan Bang Chandra nih ya kan, warga saya ini. Nah, inilah harapan saya. Nah, artinya jangan sampai guru yang menegur orang tua. LPBS komite buat tanda tangan baru diketahui kepala sekolah. Itulah dasar kami jalan. Yang kedua, kami berprinsip gini Bapak dan Ibu. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan di antara kita, kami tidak ekspos. Tadi Bapak katakan syukur-syukur ada kawan-kawan yang mau membantu, tidak usah. Arti biarlah kami tanggulangi aja lah. Ya terima kasih kalau ada yang Bapak mau Ibu itu tidak apa-apa. Tapi biarlah kami simpanlah itu, sebab biar bagaimanapun yang kami didik itu generasi kita yang akan datang. Kalau kami guru sederhana aja Bu, mungkin inilah yang bisa kami berikan. Siapa tahu nanti kamu punya nasib yang bagus, silakan manfaatkan. Yang merepet ini nih, ini nih kan anaknya itu merepet dan entah apa katanya nanti. Setiap saat anak bapak dan ibu berkaitan dengan perkembangan proses belajar pembelajarannya, kemudian kaitannya dengan sikap dan perilakunya akan berkolaborasi dengan guru BK, bimbingan konseling ya, yang setiap tahun terus memantau di depan pintu gerbang nanti itu, setiap masuk direpet itu nanti itu ya. Mudah-mudahan kalau disiplin, kalau tahan pasti tidak lah ya. Jadi terima kasih Pak Komite, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan pada acara yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid
siswa-siswa kita yang baru masuk di kelas 10. Pastinya alhamdulillahirabbil alamin dulu kita ucapkan kepada Allah, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sekolah yang kita cintai. Sebelumnya saya mau mengatakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih bertahan untuk mendengarkan sedikit sharing dari kami, walaupun mungkin waktu dan hati itu sudah mulai gelisah. Kalau yang ibu ini Ibu Siti Hajar, kebetulan untuk saat ini saya di kesiswaan, ibu ini di guru bimbingan konseling. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir ke sekolah ini sebagai komitmen awal kita ketika kita sama-sama harus menjalin kerjasama dalam rangka proses pendidikan anak Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan ketika Bapak dan Ibu kemarin sibuk memilih sekolah anak, yang menjadi pilihan adalah SMA Negeri 1 Labuhan Deli. Ketika Bapak dan Ibu mantap mendaftarkan anak-anak ke SMA Negeri 1 Labuhan Deli, artinya Bapak dan Ibu percaya bahwa anak Bapak dan Ibu akan sukses insya Allah di bawah bimbingan SMA Negeri 1 Labuhan Deli. Jejaring atau membangun komunikasi kepada setiap orang. 4 ini bisa tercapai jika kami yang dipercayakan dan Bapak Ibu yang mempercayakan, kita saling kerjasama memantau anak-anak kita. Itu ada yang namanya KIP kuliah. KIP kuliah itu salah satu syaratnya, 1, punya kartu KIP. Yang kedua, kalaupun dia tidak punya kartu KIP, asal pendapatan orang tua di bawah 4 juta, dia bisa mendaftar pakai KIP kuliah. Cuman kadang-kadang anak kita nih sudah diberitahukan oleh gurunya, pandemi membuat anak-anak tidur, nggak open gitu. Jadi kalau bilang istilah kami itu literasinya begitu terbatas. Mereka tidur semua, tidur. Jadi alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan pandemi ini memang sudah hilang. Pendidikan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan di tahun ini mari kita sama-sama bangkit kembali dari kepesimisan. Kalau selama ini kita pesimis, ayo kita bangkit. Jadi jangan takut anak masuk SMA tidak kuliah karena tidak ada dana, itu tidak usah takut. Tanamkan ke anak, nah kalau SMA bagus-bagus belajar, targetmu tamat SMA, kau harus kuliah. Jadi kalau sama-sama kita memberikan sugesti yang positif ke anak, mereka itu akan tersugesti. Kemudian selama mereka bersekolah di sini, itu kan mereka melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ada di dalam kelas, ada di luar kelas. Kalau selama pandemi pembelajaran di luar kelas melalui kegiatan ekskul itu ditiadakan, itu memang off. Tapi mudah-mudahan pandemi ini memang benar-benar berakhir. Di tahun ini SMA Negeri 1 Labuhan Deli selain melakukan pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler itu juga diberlakukan. Walaupun sedikit mengalami penurunan, ya karena tadi sugesti yang negatif, anak-anak kita lulus di sini di perguruan tinggi negeri itu ada 30 orang. Cuman ini juga harus diyakinkan kepada Bapak Ibu gini. Kalau ditanya, ada tidak anak SMA Negeri 1 Labuhan Deli yang kuliah di UGM Jogja? Ada nggak anak SMA Negeri 1 Labuhan Deli yang kuliah di UI Jakarta? Itu masih sedikit. Masih sedikit, kenapa masih sedikit? Bukan kita tidak mampu bersaing, tapi yang terjadi adalah rasa pesimis di dalam kepala anak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah ya Bu, saya berdirilah. Karena namanya mau mengasih sanksi ini harus berdiri. Kalau enggak nanti enggak tegas ya kan Bu. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih
kepada Bapak, Ibu, orang tua yang sudah mempercayakan SMA Negeri 1 Labuhan Deli sebagai wadah untuk mendidik, untuk merubah anak dalam proses belajar, menjadikan anak menjadi lebih sukses lagi. Sebenarnya sudah sukses. Kenapa? Karena mereka sudah 9 tahun pendidikan, SD, SMP, dan sekarang SMA-nya untuk supaya lebih sukses lagi. Oke, pertama mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Labuhan Deli ini dengan satu visi misi yang sama untuk dalam berkaitan memajukan dan mensukseskan peserta didik anak Bapak Ibu di sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli ini. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Dari segi kognitif anak, psikomotorik anak, dan afektif anak sudah dijelaskan semuanya, sehingga sekarang Bapak Ibu yang mempunyai waktu lebih banyak dalam proses mendidik anak di rumah, karena kalau sama kami itu hanya dari sekitar mulai 7.15 setengah 8